Santapan Harian Kamis 9 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami mohon kiranya api-Mu terus menyala, sehingga memampukan kami memahami dan melakukan sabda-Mu. Di dalam Kristus, kami memohon. Amin. Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 21. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara, dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suatu mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka, di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang hendak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menyabung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Aku melihat, sungguh di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus, dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain.
Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang 4 itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Sahabat Santapan Harian, dalam Perjanjian Lama Allah menampakkan diri melalui penglihatan yang menunjukkan kemuliaan-Nya. Ini disebut teofani, yakni manifestasi Allah yang dapat disadari oleh indera manusia. Allah pun menyatakan dirinya kepada Yeskiel ketika Yeskiel berada di negeri orang Kasdim. Bukan karena Yeskiel hebat, melainkan karena kekuasaan Allah yang meliputi dia. Penglihatan Yeskiel digambarkan lebih terperinci daripada sejumlah nabi lainnya. Meski demikian, Yeskiel tidak menyebutkan penglihatannya secara spesifik, melainkan menggunakan kata seperti, yang menyerupai, dan kelihatan. Yeskiel memakai benda dan binatang yang ia ketahui untuk mencoba menjelaskan apa yang disaksikannya. Awan dan api menunjukkan kehadiran dan kemuliaan Allah. Makhluk-makhluk menggambarkan Allah yang maha adil dan maha tahu. Roda-roda penuh mata melambangkan Allah yang dapat melihat segalanya. Mengapa? Karena Yeskiel menyadari bahwa pemahaman manusia tentang Allah sangatlah terbatas. Firman Allah datang kepada Yeskiel secara nyata. Maka ia sembah sujud dan memasang telinganya untuk mendengarkan Allah berfirman. Allah memang jauh melampaui pemikiran manusia. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-18 mencatat, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun, Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia dapat mengenalnya. Ia pun memperdengarkan kehendaknya kepada orang-orang pilihannya. Mungkin Allah tidak secara langsung menyatakan dirinya kepada kita, tetapi firman-Nya selalu nyata melalui Alkitab yang kita baca. Ketika Allah menyatakan dirinya, Yeskiel merespon dengan tepat. Ia tidak melarikan diri, tetapi bersiap untuk mendengarkan Allah. Respon inilah yang harus dimiliki setiap orang percaya. Bukan sekedar tahu, tetapi ada tindakan nyata untuk menaati dan menyembahnya. Karena kehadiran Allah nyata dalam hidup kita dan Ia hendak berfirman kepada kita. Mari kita menilik hati dan mengkoreksi diri. Apakah selama ini kita mengabaikan penyataan Allah? Sudahkah kita berdiam diri untuk melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Di dalam kerendahan hati, kami datang bersembah dan bertelut di hadirat-Mu ya Tuhan.
inilah kami. Tiliklah hati kami, hati yang senantiasa tertuju kepadamu. Kami ingin selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Kami ingin selalu memuliakan dan mengagungkan namamu. Engkaulah yang layak disembah. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berserah. Amin.